Jalan. Jalan. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita belajar statistik untuk persiapan ujian proposal skripsi. Pada intinya, jadi kita belajar di sini goalnya, tujuannya adalah peningkatan kinerja ya. Jadi goal itu tujuan itu ada outputnya, ada outcome, terus ada impact. Jadi bertahap peran dari pegawai itu, khususnya di pegawai negeri sipil itu untuk dirinya sendiri, kemudian untuk kelompok, terus untuk organisasi. Jadi arahnya adalah peningkatan kinerja. Jadi nanti bisa mengasah diri kita ya. Jadi kita belajar, terus kita masukkan dalam hati, terus perbuatan kita, attitude kita di dalam pekerjaan itu semakin meningkat kinerjanya atau prestasi kerjanya atau produktivitas itu semakin meningkat ya. Jadi semua itu kinerja. Jadi kinerja dari pegawai itu semakin meningkat secara pribadi atau individu. Setelah itu ada kolaborasi, sinergi ya. Sinergi itu kan jadi ada komunikasi, terus ada koordinasi ya. Kemudian ada kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi ini ditunjang dengan kerjasama, koordinasi ya, komunikasi ya, itu akhirnya menghasilkan sinergi. Sinergi yang bagaimana? Jangan sinergi yang negatif, misalnya kong kali kong saling menjatuhkan teman. Nah, itu kan tidak boleh ya. Sinergi yang positif itu bisa meningkatkan kinerja dari kelompok. Jadi misalnya ada tugas tertentu ya, yang ada teamworknya, tim kerjanya itu bisa saling bersinergi secara positif, lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya dengan secara berkualitas. Kemudian secara organisasi kita tujuannya di dalam kecamatan ya, kecamatan, kemudian kalau ada yang di seksi naik ke bidang menunjang ke kecamatan, atau ke kecamatan itu termasuk di bawahnya selevel dengan bidang ya, nanti naik Selevel ke dengan organisasi dinas. Oh ya, jadi naik secara bertahap itu nanti saling menunjang satu sama lain. Semua organisasi ya, kinerja dari organisasi, kinerja kelompok itu sudah bagus, teamwork, kemudian kinerja organisasi di bidang masing-masing ya, di seksi, bidang, terus dinas, di kecamatan, terus di UPT dulu baru dinas ya. Nah, kemudian secara keseluruhan di kota Surabaya, pemerintah Pemkot kota Surabaya, Pemkot Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya. pemerintah kota Pemkot, pemerintah kota Surabaya ya, begitulah. Nah, setelah itu meningkat ke provinsi, jadi itu namanya manajemen kinerja. Jadi kalau manajemen kinerja itu ada ilmu tersendiri. Jadi targetnya itu adalah tim, misalnya timnya kecamatan atau tim bidang-bidang, kemudian ke dinas, itu targetnya bagaimana, capaiannya gimana, itu manajemen kinerja. Kalau kinerja doang itu individu, tapi tetap dia itu sebagai manajemen dan kinerja. Cuman ada
spesifikasi khusus ya, misalnya kayak diklat, kemudian ada manajemen talenta. Manajemen talenta ini bukan untuk karyawan atau pegawai yang baru masuk kayak diklat gitu ya. Kalau manajemen talenta itu sudah ada talent pool, jadi dikumpulkan orang-orang yang berbakat, yang punya prestasi menonjol itu dibina. Terus di situ ada mentoring. Kayak di sini saya dengan Bapak ini juga termasuk mentoring juga kan. Membina talenta-talenta khusus orang-orang yang berbakat. Talenta itu bakat. Jadi bakat itu perlu dikembangkan. Karena dia berbakat, punya jiwa leadership, disiplin, terus punya inovasi ya kan. Terus ada monitoringnya, itu bener-bener itu terjun ke bawah. Misalnya kayak di Kecamatan Bulak misalnya, di situ ada Kenjeran Lama. Kenjeran Lama itu tempatnya banjir kalau dia rob ya. Mestinya ada tanggul laut di situ, tanggul laut. Terus di sini masuk ke sini ada vegetasi tanaman apa namanya yang di laut itu, semacam jenis cengkel lah. Terumbu karang. bukan yang Oh, mangrovisasi Iya. ya. Jenis cengkel. Nah, kemudian ini tanggul laut ini harus tebal, harus panjang, jangan kayak di Jakarta. Jakarta itu sudah tebal, paling tebalnya cuma berapa meter, 2 meter atau 3 meter, itu masih ngerembes Pak. Jadi harus ada monitoring. Nah, pegawai ini harus punya inovasi, punya transformasi ya, punya inisiatif. Oh Pak, ini masalahnya begini, kenapa kok ini ngerembes terus? Karena kurang tebal. Kalau di luar negeri itu sampai tanggul laut itu dibuat jalan tol, saking tebalnya itu. Akhirnya air itu tidak masuk. Masalahnya kan di situ. Jadi kita harus monitor inisiatif, memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kinerja organisasi itu khususnya di Pemkot Surabaya itu nanti kan arahnya ke, namanya kinerja itu diukur dari kepuasan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, karena kita pemerintah Layan. abdi negara. Nah, Presiden Jokowi itu kan bilang kalau sebagai PNS, ASN itu jangan merasa jadi penguasa, jadi pelayan. Saya sempat berharap beliau, mimpi sampai 3 kali saya pelut ya. Memang inovasinya bagus, cuman kadang saya sebagai akademisi bukan oposisi loh Pak ya. Jadi saya tugasnya untuk memperbaiki ya, meningkatkan kinerjanya pemerintah ya, khususnya untuk pegawainya. Tapi para pegawai itu harus punya wawasan yang luas. Untuk apa kita bekerja, sesuai dari visi misi presiden, visi negara Indonesia maju tahun 2045. Kebetulan Pak Jokowi menang ya, dia meneruskan, jadi kayak IKN meneruskan. Tapi tetap perlu diperbaiki, banyak sekali kritik ya, misalnya kesejahteraan, bansos, terus pangan. Sekarang harganya melejit, lagi naik daun. Ini daun, terus ini ada Naik lagi. Ada berasnya. Ini yang lagi naik daun ini. Iya. Terus ada yang gini, ini yang lagi naik di atas 10.000. Ini ada uang 10.000, di atasnya dikasih beras, ada gula. Jadi itu yang masih perlu diperbaiki oleh kinerja pemerintah dan didukung semua pegawai. Kayak ini yang paling urgent, mungkin ada perlu koordinasi, sinergi, kerjasama, macam-macam. Terakhir ya kinerjanya itu kayak di Bulak itu
Bu Risma dulu itu takut kalau misalnya kalau ada tsunami itu bagaimana ya. Jangankan tsunami yang masa depan yang ditakutkan, yang sekarang itu saya pernah di sana itu kalau rob itu banjir di tempatnya perumahan AL, itu bagaimana caranya mengatasi. Saya lihat itu anunya pintu air itu berkarat Pak. Terus ini kalau dia surut, loh ini tanah doang Pak, itu harus tanami. Nah, tugasnya pemerintah itu sebagai agent of development, dia dinilai dari kualitas pelayanan publik. Itu salah satunya ada transparansi, akuntabilitas, satunya itu partisipasi masyarakat. Jadi bagaimana pegawai itu bisa merangsang partisipasi dari masyarakat. Kalau pegawai sendiri Pak, tidak bisa, tidak mampu. Jadi kayak anak-anak SMA, SD itu coba dirangsang partisipasinya, menanam mangrove bagaimana. Itu demi masa depan Green City dari Bu Risma itu yang sudah berhasil, tapi tetap masih perlu banyak perbaikan. Jadi tugasnya dari kinerja dari para pegawai itu yaitu mencari permasalahan ya. Kan ada musrembang bersama itu yang bottom up itu, jadi masalahnya apa itu yang harus dicari sama para pegawai negeri supaya dia punya inisiatif dan leadership ya, mempersiapkan diri sebagai transformasional leadership yang punya inovasi di masa depan untuk lebih kesejahteraan masyarakat. Jadi itu tujuannya di situ. Secara jangka panjang itu harus ada, kalau di dalam manajemen strategi itu ada alignment strategi Pak. Apa Bapak merasa ada enggak dari pimpinan itu merasa ada alignment dari strategi negara, misalnya Indonesia Maju tahun 2045 ya kan? Itu saya tanya sama Bapak, alignment strateginya di Pemkot Surabaya apa kira-kira? Pemberantasan kemiskinan. Stunting. Nah, itu salah satu programnya, kayak yang benar, lebih benar Surabaya Hebat Ya. Nah itu alignment strategi. Jadi tujuannya kita Surabaya Hebat, Surabaya maju setara dengan kota lain di dunia. Untuk mencapai itu apa? Dibuat program ini. Itu alignment strategi dan harus dicapai dengan kinerja yang lebih tinggi. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi itu tujuannya untuk penelitian, tujuannya kita kuliah supaya kita punya kinerja yang lebih tinggi ya, di level individu, kelompok, dan organisasi di tempat kita kerja, di kabupaten, provinsi, sampai negara. Tujuannya semuanya ke masyarakat supaya mereka puas ya. Jadi kalau masyarakat puas itu nanti, kenapa kok masyarakat puas? Pelayanan lebih cepat, ekonomi lancar, perusahaan berkembang, terus pajak-pajak meningkat. Akhirnya larinya ke pegawai lagi ya, yang bayar kan dibayar dari pajak. Nah, itu PAD-nya meningkat. Itu sasarannya Pak. Jadi untuk mencapai itu semua ya, kinerja dari masing-masing pegawai itu harus bagus, harus meningkat. Jadi kita bekerja itu secara keras, secara cerdas, dan secara ikhlas. Jadi motivasinya itu bukan hanya kita mencari uang, kan? Kalau kita bisa membahagiakan masyarakat kita itu kan kita senang. Dan juga motifnya itu ibadah pada Allah, karena manusia itu adalah khalifatu fil ard,
Khalifatullah fil ard, jadi wakil Tuhan di bumi. Bagaimana kita mengelola bumi, bagaimana kita bekerja untuk kemaslahatan umat, ya, kesejahteraan masyarakat. Jadi kita ikhlas saja. Kalau kita ikhlas kerjanya, Pak, rezeki itu datang itu dari ridho Allah, ya kan. Jadi kita ridho bekerja, Allah juga ridho. Nanti insya Allah rezekinya, karirnya semakin bagus, ya kan, kotanya semakin berkembang, juga penghasilan itu wis buri-buri. Jadi kita bekerja jangan melihat penghasilannya dulu, kita ikhlas dulu, ya. Itu yang diharapkan, kita itu bekerja kinerjanya semakin meningkat, ya, dari sini. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini saya jelaskan sebelum masuk ke skripsi yang lengkap, ya. Kalau proposal itu bab 1, 2, 3. Bab 1, 2, 3 ini proposal ada pendahuluan, kemudian tinjauan teori sama metode. Jadi yang saya jelaskan di sini metodenya itu bagaimana. Nah, ini. Pertama itu ada rekap data, ya, rekap data. Kemudian ada deskriptif. Jadi di data-data itu direkap semuanya. Dari hasil kuesioner itu dijadikan skala Likert, ya. Mulai dari sangat tidak baik itu skalanya cuma 1, sampai sangat ya baik itu skalanya 5. Kemudian setiap pertanyaan, setiap responden itu menjawab pertanyaan itu rekapnya mendatar, ya. Mendatar. Kemudian di rata-rata X1, X2-nya di rata-rata, Y-nya di rata-rata, kemudian masuk ke analisis regresi. Nah, jadi kalau di dalam deskriptif ini rata-ratanya berapa? Misalnya kepemimpinan rata-ratanya 3,6, itu berarti dia 4, ya, baik, ya, kepemimpinannya. Kemudian analisis regresi linier berganda. Jadi ada analisisnya itu ada 5, Pak, ya. Ada 5. Analisis regresi linier berganda ada uji F, uji T, dan uji dominan. Uji F simultan, uji T parsial, kemudian dicari variabel yang mempunyai pengaruh paling tinggi atau dominan dari standardized coefficient betanya. Di uji simultan itu maksudnya pengaruh semuanya, semua variabel, ya, semua variabel. Misalnya X1 itu signifikan, X2 signifikan, X3 tidak signifikan. Kemudian secara bersama-sama semua variabel itu signifikan, berarti secara simultan dia itu punya pengaruh, ya, punya pengaruh yang signifikan. Kemudian secara parsial dia kan belum tentu, kan, masing-masingnya. X1 bisa signifikan, X2 bisa signifikan, X3 bisa non signifikan atau berpengaruh tidak nyata. Jadi kemudian dari variabel-variabel yang ada itu yang dominan mana? Misalnya X3 55%. Jadi X3 adalah mempunyai pengaruh yang dominan. Maksudnya dominan itu banyak faktor, ya, misalnya leadership, kemudian inovasi, kemudian kerjasama. Kira-kira dari hasil analisis itu yang
berpengaruh dominan apa. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Misalnya kalau menurut saya sih inovasi ya, itu yang paling penting. Jadi kita harus punya inovasi. Itu berarti faktor yang dominan yang harus lebih kita perhatikan gitu. Kemudian di sini untuk uji F itu harus syaratnya F hitung harus lebih besar dari F tabel ya. Misalnya F hitungnya 5,6, F tabelnya 3,2, berarti dia signifikan, H1 diterima, hipotesis diterima. Kalau H0 diterima itu berarti dia tidak ada pengaruh. Kalau H1 yang diterima berarti dia berpengaruh nyata. Sama untuk uji T itu ya uji T itu T hitung harus lebih besar atau sama dengan T tabel. Kemudian untuk yang dominan ini adalah standardized coefficient beta. Ini adalah koefisien ya. Koefisien itu pengaruhnya secara parsial berapa? Misalnya X1 0,3, X2 0,45, X3 0,55. Berarti X3 berpengaruh dominan. Kemudian di sini ada uji asumsi klasik ya. Ada 4 asumsi klasik, ada 4. Pertama, multikoliniaritas. Itu adalah korelasi antara variabel X1 dengan X2. Misalnya ada variabel kompensasi, satunya itu gaji misalnya Pak. Karena variabel itu mirip-mirip atau sama lah, itu berarti tidak boleh Pak. Itu harus diganti ya. Misalnya kompensasi dengan variabel leadership atau kepemimpinan atau variabel lain. Itu baru boleh. Tidak ada multikoliniaritas atau korelasi antar variabel bebas. Nah, ini untuk standarnya itu adalah VIF itu maksimal 10. Autokorelasi Durbin-Watson itu di antara plus minus 2 ya, di sini angka 2. Ini nanti dari hasil perhitungannya itu berapa Durbin-Watsonnya. Misalnya 2,1 ya. Itu berarti dia masih tidak ada autokorelasi. Autokorelasi itu di dalam suatu data pengamatan itu nggak boleh sama Pak ya. Misalnya 3 semua. Misalnya di sini ya. Ini 3, terus sini 3, terus sini 3, itu nggak boleh. Itu ada autokorelasi ya. Korelasi dalam suatu data pengamatan. Kemudian ada heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini adalah sebaran datanya. Kalau datanya mengumpul di sini, itu berarti terjadi hetero. Jika datanya menyebar, dia berarti homoskedastis. Suatu contoh, kalau gula pasir dimasukkan ke dalam air itu dia diaduk jadi menyebar di sini. Jadi homogen. Partikelnya homogen. Datanya homogen, itu berarti dia homoskedastis, itu berarti boleh. Kalau datanya hampir mirip-mirip sama-sama semua, itu berarti dia nanti di scatter plot itu dia akan mengumpul ya, scatter plotnya ini. Mudah untuk interpretasinya, sederhana karena saya buat sederhana karena sudah mengerti. Kalau nggak mengerti dibaca gitu Pak, nggak ngerti Pak apa itu, ya kan? Makanya saya kasih penjelasan yang sederhana dengan pengertian yang tepat dan mudah. Kemudian untuk normalitas ya, normalitas ini adalah kenormalan data. Ini ada normal plot ya.
Di sini ada garis diagonal. Datanya harus mendekati di sini. Kalau dia jauh itu berarti dia datanya tidak normal, tidak memenuhi asumsi normalitas. Jadi kalau datanya itu mendekati garis diagonal, berarti dia memenuhi asumsi normalitas. Tujuannya apa uji asumsi klasik itu? Uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui ya, adalah syarat regresi yang terbaik ya, untuk mengetahui apakah regresi yang kita hasilkan dari hasil perhitungan itu best linear unbiased estimation, terbaik linear tidak bias estimasi. Jadi estimasi tidak bias linear dan terbaik. Artinya di sini tidak ada korelasi antar variabel bebas atau multicol. Terus tidak ada korelasi di dalam suatu data pengamatan. Misalnya di sini ya. Ini tidak boleh sama, ini datanya itu autokorelasi. Kemudian tidak terjadi heteroskedastisitas, datanya homogen atau menyebar di sini. Kemudian untuk normalitasnya dia juga hampir sama dengan scatter plot, dia harus mendekati garis diagonal. Jadi dengan uji asumsi klasik akan dihasilkan model regresi yang terbaik atau BLUE, Best Linear Unbiased Estimation, estimasi yang terbaik, tidak bias dan linear. Kemudian yang terakhir ini adalah pengujian instrumen atau pengujian kuesionernya. Ada dua, validitas. Validitas ini terkait indikatornya ya. Butir pertanyaannya itu apa, dia menggambarkan variabelnya. Misalnya untuk leadership ya, kepemimpinan, itu yang ditanyakan apakah Anda selalu mendapatkan pelatihan yang baik misalnya. Jadi karena dia itu leadership, kepemimpinan, kok yang ditanyakan itu adalah diklat. Nah, itu tidak boleh Pak. Berarti tidak valid. Jadi terkait indikatornya. Untuk reliabilitas ini adalah angketnya atau kuesionernya itu secara keseluruhan apakah bisa diandalkan dari waktu ke waktu. Misalnya penelitian ini diulang 1 bulan lagi, dia menghasilkan hasil yang tidak sama, berarti dia tidak reliable. Ini ada ukurannya di sini. Kalau untuk validitas dan reliabilitas ada R hitung. Untuk reliabilitas corrected item total correlation itu adalah T hitung ya, itu harus lebih besar dari T tabelnya, maka dia dikatakan valid ya. Kemudian untuk reliabilitas Cronbach alpha itu harus lebih besar dari 0,6. Terus Cronbach alfanya itu harus lebih besar juga. R tabelnya sama. Kemudian R hitungnya adalah Cronbach alpha nanti masing-masingnya. Jadi di sini untuk kuesionernya atau angketnya itu harus indikatornya harus valid, kemudian secara keseluruhan angketnya itu harus dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Jadi itu sudah semuanya. Kemudian di sini ada persamaan regresi ya. Y sama dengan alfa plus B1x1 plus B2x2 plus E. Untuk alfa ini adalah konstanta, jadi nilainya tetap dia 0,5. Kemudian kalau koefisien ini selalu berubah dia. Jadi di sini ada selalu
selalu berubah sesuai dengan perubahan X-nya. Kalau ini konstanta dia nilainya tetap terus 0,5. Kemudian kalau koefisien, misalnya koefisiennya 0,5 ya, 0,5 juga. Jadi setiap kenaikan X satu-satuan dia akan juga naik sesuai dengan koefisiennya. Ini. Kemudian E itu adalah error. Error itu terjadi karena ada faktor atau variabel lain yang di luar model penelitian. Misalnya di penelitian kita itu 70% ya, errornya 30%, itu variabel lain yang berpengaruh di situ. Ini prinsipnya untuk korelasi X1 dengan X2 itu korelasi. Kalau panahnya kanan kiri itu korelasi ya. X1 panahnya 1 itu berarti dia regresi. Jadi dia di sini di analisis regresi kita ini adalah regresi ya. Pengaruh dari X1 terhadap Y itu analisis regresi linear berganda. Jadi pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap Y-nya ya, Pak. Tapi supaya itu menghasilkan yang terbaik itu harus dianalisis apakah ada korelasi antar variabel bebasnya ini. Korelasi saling berhubungan. Misalnya hubungannya 60% itu terlalu tinggi, itu berarti masih ada multicol gitu. Jadi harus di drop, diganti variabel lain. Ada lagi korelasi ini korelasi X1.5 dengan X1. Jadi itu ada korelasi juga, itu adalah validitas. Ini X1.1 dengan X1-nya. Itu panahnya kanan kiri, korelasi. Kalau korelasinya kecil itu berarti dia di drop ya. Indikatornya tidak benar karena tidak menggambarkan variabelnya. Ya, sebentar ya. Ini konsepnya untuk kerangka konseptual Pak ya. X1, X2, X3 terhadap Y ya. Jadi ini adalah variabel dependent karena dia tergantung dari balon udara. Jadi ini kalau ini ada orang dia tergantung dari arahnya balon-balon ini. Jadi ini adalah pergerakannya bebas, berarti dia ini variabel bebas. Kalau di sini adalah variabel terikat. Kemudian kita arah miring gini, jadi pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Kalau masing-masing dia pengaruhnya parsial. Secara keseluruhan dia pengaruhnya simultan. Kemudian di mana yang ada dominan, misalnya X1 itu garisnya lebih tebal ya. Jadi konsepnya variabel bebas dan variabel terikat itu begitu. Jadi ada pengaruh dari X1, X2 dan X3 terhadap Y. Itu konsep variabelnya Pak. Jadi harus paham variabelnya kita itu apa, ya X1 apa, X2 apa, kemudian pengaruhnya terhadap apa. Misalnya leadership pengaruhnya terhadap kinerja, kemudian diklat pengaruhnya terhadap kinerja. Itu. Kemudian secara keseluruhan itu apa, ada pengaruhnya. Kalau misalnya dia secara keseluruhan tidak ada pengaruh Pak ya, non signifikan, berarti penelitian itu tidak bagus ya. Jadi misalnya cuma ada pengaruh 30% ya, terus tidak signifikan, itu penelitian harus diulang lagi. Minimal itu 60 ya, 60%. Kemudian secara signifikan dia berpengaruh nyata. Ini konsep variabelnya. Variabel bebas atau peubah ya, variabel itu peubah atau faktor ya. Variabel bebas sama dengan variabel tidak terikat, sama dengan variabel
independen sama dengan variabel tidak tergantung. Nah, untuk variabel tidak bebas itu sama dengan variabel yang terikat, variabel dependen dan variabel tergantung. Ini skala Likert-nya.